Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO CEK. Nah, jadi PT Diastika Biotekindo atau CEK ini didirikan di tahun 1989 dengan fokusnya itu menyediakan solusi untuk produk alat kesehatan dan alat laboratorium berkualitas tinggi. Di tahun 2007, CEK ini turut serta ya dalam penanganan wabah flu burung dengan menyediakan berbagai produk dan solusi yang mendukung upaya tersebut. Lalu di tahun 2019, CEK ini juga dipercaya menjadi vendor PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP ya dalam pemeriksaan yeast and mold menggunakan metode PCR. Lebih lengkapnya track recordnya bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya. Jadi di tahun 1989 CEK ini didirikan, lalu di tahun 1990 CEK ini berhasil menjadi distributor dari prinsipal utamanya yaitu Bioret. Lalu di tahun 2007, CEK ini turut serta dalam program pemerintah untuk penanggulangan wabah flu burung. Dan seterusnya hingga tahun 2024, CEK ini berhasil ditunjuk sebagai pemenang dalam pengadaan mesin Next Generation Sequencing G400 dari MGI di Universitas Brawijaya. Lalu CEK ini memiliki dua lini usaha ya Sobat Maya, yaitu yang pertama lini usaha diagnostik klinis dan yang kedua life science atau ilmu hayati ya. Nah, kalau lini usaha diagnostik klinis ini terdiri atas berbagai produk yang ditujukan untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan memantau penyakit manusia. Sedangkan lini usaha ilmu hayati atau life science ini berfokus pada produk yang digunakan untuk keperluan laboratorium, ilmu pengetahuan, riset, atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada kedua lini usaha ini, CEK juga memiliki dua lini produk utama alat kesehatan yang didistribusikan oleh CEK, yaitu instrumen dan juga reagen. Nah, kalau instrumen ini adalah kayak peralatan, mesin, dan analyzer yang digunakan di laboratorium. Lalu yang kedua, consumable atau reagen. Ini bisa Sobat Maya lihat di sini juga ya, untuk consumable ini kayak alat-alat medis sekali pakai. Jadi consumable sesuai namanya ya. Dan kalau reagen atau reagen, ini adalah reaksi kimia yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa, dan menghasilkan zat lain. Nah, ini adalah beberapa contoh produk yang didistribusikan oleh CEK. Nah, ini ada Chemistry Analyzer, Beckman Coulter AU480 ya Sobat Maya. Nah, keterangannya bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Nah, untuk produk lain seperti urine analyzer, ini digunakan untuk menganalisis sampel urin secara otomatis ya, untuk mendeteksi dan mengukur berbagai parameter kimia, fisik, dan mikroskopik. Lalu ini juga ada Orthovision. Nah, ini adalah alat yang digunakan dalam proses diagnosis dengan mempelajari darah dan gangguan yang terjadi dengan mengambil sampel darah pasien. Nah, penyakit yang dapat dideteksi itu antara lain anemia, terus gangguan pembekuan darah, hemofilia, leukemia, kanker darah, infeksi, peradangan, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah beberapa contoh produk doang. Di prospektus lebih banyak lagi ya untuk produk-produk yang didistribusikan oleh CEK ini Sobat Maya. Oke, lalu berikut ini adalah beberapa keunggulan kompetitif dari CEK. Nah, jadi CEK ini adalah market leader pada produk pemeriksaan diabetes dan juga penyedia produk QC untuk pihak ketiga. Nah, untuk produk pemeriksaan HbA1c merek Bioret ini udah beredar di Indonesia lebih dari 30 tahun ya Sobat Maya. Dengan CEK ini sebagai distributor tunggal yang saat ini menguasai 33% pangsa pasar. Jadi salah satu market leader ya Sobat Maya. Lalu CEK ini juga memiliki prinsipal yang bereputasi dan juga terkemuka. Ya, salah satu prinsipalnya itu ya Bioret tersebut ya Sobat Maya ya. Nah, lalu ini adalah beberapa pelanggan dari CEK. Ada instansi riset dan pendidikan, ada juga industrial swasta ya, kayak Charon Pokpan, Kimia Farma, Sanbe Farma, dan lain-lain. Nah, di usahanya CEK ini juga ada sifat musiman ya Sobat Maya. Jadi CEK ini juga melakukan tender ya kepada pemerintah. Nah, pengadaannya itu biasanya dilakukan di kuartal akhir setiap tahunnya karena adanya kebijakan pencairan anggaran dan realisasi belanja pemerintah dan kementerian. Jadi nantinya kalau misalnya kita lihat laporan keuangan dari CEK ini, harus lihat dari kuartal per kuartal ya Sobat Maya ya. Harusnya di kuartal 4 itu terjadi peningkatan laba dan juga revenue ya untuk CEK ini. Oke, lalu berikut ini adalah laporan laba rugi dari CEK. Jika kita lihat dari sisi pendapatan, ini naik terus ya dari waktu ke waktu ya Sobat Maya.
Di tahun 2022, 117 miliar untuk pendapatannya, naik menjadi 129 miliar di tahun 2023, dan menjadi 154 miliar di tahun 2024. Dan jika kita lihat dari sisi laba bersihnya ini juga meningkat ya dari waktu ke waktu Sobat Maya. Dan tentunya hal ini adalah hal yang bagus. Untuk net profit marginnya sendiri berkisar antara 8 sampai 11%. Ya lumayan oke lah ya untuk distributor alat-alat kesehatan. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari Cek. Nah, bagi Sobat Maya yang udah pernah mengikuti IPO-nya Labs, mungkin familiar ya dengan nama-nama berikut ini. Ada PT Optel Investama Mulia yang merupakan pemegang saham pengendali yang memegang sebesar 76,54% kepemilikan saham dari Cek. Nah, setelah ini kita bahas di belakang ya Sobat Maya ya. Nah, di IPO-nya Cek ini juga ada penyesuaian kalau misalnya dana IPO-nya itu oversubscribe Sobat Maya. Dan saya cukup yakin ini akan oversubscribe, jadi langsung saya tulis di sini aja ya untuk jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat. Lalu di IPO-nya Cek ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak Cek ini listing di bursanya kita. Nah, ini adalah hal yang menarik dari para pemegang saham Cek Sobat Maya. Kalau kita lihat di sini, pemegang saham Cek ini sama dengan pemegang saham dari Labs Sobat Maya yang udah duluan listing di bursanya kita. Pengendali akhirnya adalah konglomerat juga ya Sobat Maya. Jadi lumayan menarik nih kalau misalnya kita lihat dari Labs dulunya yang berhasil naik ya di hari pertamanya listing. Cek ini dari sisi fundamental menurut saya lebih bagus daripada Labs Sobat Maya. Jadi ya menarik sih untuk IPO-nya Cek ini. Kita lanjut dulu ya. Kalau misalnya kita lihat di susunan komisaris direkturnya, banyak banget manajemen dari Labs yang juga merupakan manajemen dari Cek. Salah satu contohnya adalah direktur utama dari Cek yaitu Bapak Franciscus Saverius Joshua Rencung. Nah, beliau ini adalah direktur utama juga di Labs Sobat Maya. Jadi ya memang para pemegang sahamnya sama, ya manajemennya juga mirip-mirip ya Sobat Maya. Nah, lalu berikut ini adalah struktur IPO dari Labs. Jadi sebanyak 815 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20,04% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga final dari IPO-nya Cek ini, itu adalah di harga 128 ya Sobat Maya. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 104 miliar. Lalu di sini ada klausal juga ya Sobat Maya yang menyatakan bahwa apabila terjadi oversubscribe pada pooling, Cek ini akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 47 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 0,04% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan dikeluarkan lagi ya sebagai saham tambahan karena oversubscribe. Nah, jadi total untuk lembar saham yang ditawarkan itu adalah 862 juta lembar saham Sobat Maya. Atau dana yang akan dihimpun itu adalah sebanyak-banyaknya sebesar 110,3 miliar. Nah, di bagian valuasi saya juga hitungnya itu udah yang memasukkan kondisi oversubscribe ini Sobat Maya. Karena saya lumayan yakin bahwa cek ini akan oversubscribe. Nah, klausul ini salah satunya dulu pernah terjadi di IPO-nya ADMR ya Sobat Maya. Jadi ketika oversubscribe, mereka akan mengeluarkan lembar saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat. Oke, lalu dana IPO tersebut keseluruhannya akan digunakan untuk modal kerja Sobat Maya. Nah, kenapa digunakan untuk modal kerja? Jadi ada alasan dan latar belakangnya Sobat Maya. Karena ada rencana dari cek ini untuk ikut serta dalam proyek pengadaan proyek SIREN ya Sobat Maya ya. Dan juga INPLUS oleh Kementerian Kesehatan. Dengan estimasi nilai pengadaannya itu sebesar 100 miliar. Jadi keseluruhannya itu akan digunakan untuk modal kerja ini Sobat Maya. Ya sebenarnya kurang greget tapi kalau untuk ikutan tender ya masih oke lah. Dan kayaknya Cek ini juga sering ya menang tender ya. Jadi oke lah untuk penggunaan dana IPO-nya. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Cek ini adalah Lotus Andalan Sekuritas atau dengan kode brokernya YJ. Nah, YJ ini lumayan sering ya mengawal saham IPO Sobat Maya di tahun 2023 dan di tahun 2024. Sementara di tahun 2025 ini belum ada saham IPO yang dikawal oleh YJ. Tapi di periode ini akan ada yang barengan ya Sobat Maya, yaitu Mary. Nah, menurut saya hal ini lumayan menarik. Kenapa? Karena saya ingat banget waktu IPO-nya Labs,
itu juga ada IPO-nya Blast yang ada hubungannya dengan Pak Hermanto Tanoko. Sementara di IPO-nya Cek ini yang pemegang sahamnya itu mirip atau kita bisa bilang sama dengan Labs. Nah, ini ada IPO-nya Mary yang ada hubungannya juga dengan Pak Hermanto Tanoko. Jadi ya, apakah sebuah kebetulan bisa ada hal yang mirip kayak gini Sobat Maya ya? Dulu Labs dan Blast dan sekarang Cek dan Mary. Dua-duanya ada hubungan dengan Pak Hermanto Tanoko, dua-duanya juga YJ yang mengawal, dan yang satu lagi Labs dan juga Cek ada hubungannya. Jadi semoga aja YJ bisa mengawal Cek ini seperti dia mengawal Labs dulu ya, di mana waktu itu arah sampai 2 kali. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari Cek. Kalau misalnya saya lihat, nggak ada hal yang aneh ya di cek ini. Dan dari sisi aset, itu juga selalu meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga ekuitasnya juga ikutan meningkat ya Sobat Maya. Dan di sini untuk laba, saldo labanya itu sempat dibagikan dan menjadi modal saham lagi ya. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, cek ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu berikut ini adalah valuasi dari cek di harga IPO-nya ya Sobat Maya yaitu di harga 128. Jadi nantinya cek ini ketika listing PI-nya itu akan berada di 34,7 kali, PBV-nya di 2,59 kali dengan market cap sebesar 526 miliar. Nah, untuk valuasi dari cek ini lumayan mahal ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Cuma kita nggak perlu terlalu khawatir, walaupun valuasi cek ini lumayan mahal, kalau misalnya kita lihat pendahulunya yaitu Labs, valuasinya jauh lebih mahal Sobat Maya ya. Jadi cek ini kalau misalnya kita lihat secara market cap, secara size memang lebih besar ya daripada Labs dan valuasinya lebih murah dibandingkan dengan Labs. Jadi menurut saya hal ini nggak perlu terlalu kita khawatirkan ya Sobat Maya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, dari bisnis, secara bisnis ya, cek ini cukup menarik Sobat Maya. Pendapatan dan laba usahanya itu selalu meningkat dari waktu ke waktu. Lalu untuk pemegang sahamnya sendiri mostly sama dengan Labs ya yang udah duluan listing. Dan size dari cek ini lebih besar daripada Labs. Dan fundamentalnya pun menurut saya pribadi lebih bagus ya, lebih oke. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi dari cek ini tergolong mahal ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga kurang greget karena keseluruhan dana IPO-nya itu dipakai untuk modal kerja. Tapi yang udah kita bahas sebelumnya, modal kerjanya ini memang untuk pengadaan ya Sobat Maya. Jadi ya lumayan oke. Lalu dari sisi valuasi, valuasi dari cek ini jauh lebih murah ya, lebih oke dibandingkan dengan Labs dulu. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya cek adalah YJ. Nah, di papan pengembangan, kinerja YJ ini cukup menarik ya Sobat Maya. Hingga saat ini, kalau bukan di papan akselerasi, itu kinerja dari YJ cemerlang semua. Lalu di periode kali ini, YJ juga akan mengawal saham IPO Mary. Dan yang menariknya, seperti yang saya bilang sebelumnya ya Sobat Maya, di IPO kali ini, YJ itu mengawal dua, yaitu Cek dan juga Mary. Dan sebelumnya, waktu Labs listing, itu juga dia mengawal Blast ya. Dan dua-duanya itu ada hubungannya sama Pak Hermanto Tanoko untuk Blast dan juga Mary. Sementara Labs dan juga Cek itu juga pemegang sahamnya sama. Jadi semoga aja kebetulan ini membuat Cek dan juga Mary nantinya itu listing dengan cemerlang ya Sobat Maya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu dan cenderung untuk ikut. Harusnya 90% saya ikut lah untuk IPO-nya Cek ini. Dan di hari tersebut itu kan yang listing tuh ada Cek, ada Mary, ada Blok, dan juga PMUI. Ya sebenarnya yang agak berat tuh paling di Blok ya Sobat Maya. Cuma harusnya masih ada potensi lah untuk Cek ini dibawa naik. Dari sisi bisnis fundamental juga Cek ini lumayan menarik ya, masih bertumbuh sampai saat ini. Lalu pemegang sahamnya itu juga sama dengan Labs yang waktu listingnya itu juga oke. Dan underwriter yang mengawal saham IPO Cek ini juga adalah YJ, di mana kinerjanya itu juga oke. Tapi seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang ingin melakukan order saham IPO Cek, pastikan Sobat Maya sudah memperhitungkan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order atau enggak untuk saham IPO Cek ini akan saya share di tab community dan juga IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya demikianlah video review saham IPO Cek. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih
apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Cek atau enggak. Video IPO Cek ini juga adalah video terakhir di periode IPO kali ini ya Sobat Maya. Di hari Selasa nanti, Pesat udah mulai listing, ASPR juga udah mulai listing. Semoga aja apapun pilihan kita, semuanya bisa kasih kita cuan ya Sobat Maya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.